Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang namanya sensor. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Saya Norman Marcelino dari Prodi Teknik Mesin semester 5 akan menjelaskan tugas dari Bapak Dimyadi mata kuliah mekatronika yang namanya sensor. Perlu kalian ketahui, yang namanya sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Selanjutnya apakah sensor merupakan bagian dari komponen listrik yang paling penting? Memang benar paling penting, karena sensor sendiri merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan lensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap segera dikirim ke bagian konverter dari transducer untuk diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada berapakah macam-macam sensor? Macam-macam sensor terdiri dari beberapa macam-macam, yaitu ada sensor proximity. Yang perlu kalian ketahui dari sensor proximity, yaitu sensor merupakan suatu saklar yang digunakan untuk mendeteksi adanya target jenis logam atau logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Sensor proximity dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu induktif proximity, capacity proximity, ultrasonic proximity, dan photoelectric sensor. Sensor jarak induktif atau induktif proximity, yaitu sensor jarak, biasa disebut sensor jarak, yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam baik jenis ferrous maupun logam jenis non ferrous. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau tidak adanya objek logam dan menghitung objek logam. Selanjutnya, sensor jarak ini bisa mendeteksi suatu gerakan atau komposisi kimia dan tingkat cairan bahan kimia atau sebuah tekanan, termasuk jenis-jenis plastik, kaca, dan logam-logam elektrik yang lebih tinggi cairannya, sehingga kemungkinan sensor ini dapat mendeteksi banyak bahan, antara lain kaca ataupun plastik yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada sensor jarak ultrasonik atau proximity sensor. Sensor ini menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi setelah terpantul dari objek yang mendekati sensor proximity.
akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dengan penerimaan sinyal untuk menentukan suatu objek yang bersangkutan. Selanjutnya ada sensor jarak fotolistrik. Sensor ini menggunakan elemen yang peka terhadap cahaya untuk mendeteksi objek, termasuk sensor magnet tadi. Namanya fotolistrik, yang biasa mendeteksi suatu cahaya. Lalu selanjutnya itu sensor cahaya terdiri atas 3 kategori, yaitu fotovoltaik, fotokonduktif, dan fotolistrik. Fotokonduktif memberikan perubahan tekanan atau resistansi pada sel-selnya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Selanjutnya ada sensor ultrasonik yang biasa digunakan untuk berupa pantulan gelombang suara. Sensor ini menggunakan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderanya. Selanjutnya ada sensor tekanan. Sensor tekanan ini memiliki transducer yang mengukur tegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada sensor kecepatan. Pada sensor kecepatan ini merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Seperti sensor, contohnya pada sensor dalam speedometer bisa mengukur kecepatan. Atau selanjutnya sensor penyandi atau yang disebut encoder, agak asing. Sensor ini digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat yang terdiri dari rotari dan penyandi absolut. Kemudian ada sensor temperatur. Sensor temperatur yang biasa umum digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan, suhu cairan, dan lain sebagainya. Sensor suhu ini pada intinya terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Itu tadi penjelasan sensor suhu. Lalu ada namanya RTD, termasuk sensor suhu, temperatur detector resistance. Ini menggunakan prinsip dasar pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu yang ada. Sensor ini memiliki nilai resistansi atau nilai hambatan dipengaruhi oleh suhu atau temperatur yang disebut thermal resistor, artinya tahanan resistor. Terdiri dari termistor NTC atau negatif temperatur coefficient dan
PTC, positive temperature coefficient. Sampai di sini ada tambahan yaitu IC sensor. IC sensor adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan chip silikon untuk kelemahan pengidarannya. Tipe IC. Sekian dari saya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan dicatat di kolom komentar. Sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.